Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat, ini yang senior dulu nih, Koh Jun, yang kembali ke jalan yang benar setelah diskusi sama saya. Akhirnya mau nyalek lagi, caleg DPD nanti itu dari Dapil 1. Insya Allah nanti dengan Mbak Nabila dengan Mas Ashar. Ada satu lagi kan? Mas Dodi, ya. 4 orang masa nggak dapat satu ya kan? Ada Koh Jun masa nggak dapat satu. Mas Yersi, pengurus DPW PAN Jawa Tengah, kemudian para pengurus DPD PAN Kota Semarang, ada Mbak Dinia, bendahara umum, kemudian ada Pak Ashar itu kita angkat sebagai sekjen, sekretariat ya, yang ada di sini yang ngurusi kantor kita. Kemudian para ketua, sekretaris dan bendahara DPC se-Kota Semarang yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersedia hadir untuk melaksanakan syukuran. Kenapa ini penting? Saya berharap dengan datang ke sini ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, mengubah paradigma masa lalu. Kalau tadi dibilang Pak Ashar katanya datang ke sini menganggap bahwa rumah ini ada rumahnya Pak Peyek. Nah, sekarang rumah ini adalah rumah kita semua, rumah yang alhamdulillah sudah lumayan nyaman ya. Kalau masuk ke sini ya alhamdulillah, kalau masuk ke sini sudah adem, kalau masuk ke dalam lebih adem lagi, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa saya tadi dibilang oleh Pak Ashar itu gaspol rempol katanya? Remblong ya? Wah, ketularan sama dia 60 tahun ke atas tadi itu. Kenapa dibilang gaspol remblong tadi itu? Ya sebenarnya ya saya semangat aja. Awalnya memang berkali-kali saya katakan saya tidak pernah bermimpi menjadi ketua DPD PAN Kota Semarang. Tapi setelah ketemu bapak-bapak, ini sering ketemu, misalnya ketemu Pak Rian, Pak Murianto maksud saya, dan lain-lain itu, ketemu siapa lagi, pokoknya ketemu di Cafe Atana itu, saya makin semangat. Terakhir ketemu Pak Yusuf dan beberapa yang lain, saya makin semangat. Sebenarnya bisa, jadi sebenarnya tidak ada dapil yang kering, itu nggak ada. Yang ada adalah dapil yang tidak terurus. Nah kalau kita urus, insya Allah bisa. Nah, tadi kita sholat jamaah maghrib tadi di sini. Salah satu doa yang hampir selalu saya baca adalah Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu doanya Nabi Nuh sebenarnya waktu mau turun dari kapal itu. Kemudian saya kontekstualisasikan pada zaman sekarang. Jadi itu artinya, ya Allah, tempatkanlah aku ke tempat yang diberkahi. Maksudnya beri rumah juga bisa, beri tempat tinggal yang diberkahi. Nah, saya waktu awal masuk ke sini ya agak bingung ini. Bingungnya gimana? Wah, gimana kita mau menang kalau rumah kita aja kita enggan masuk? Maka ya berdasarkan tadi itu, pertama kali yang harus kita benahi ya ini dulu. Kalau tidak kita benahi, gimana kita mau menang? Gak mungkin menang. Tapi kalau kita mulai, insya Allah ya kita akan menang. Saya optimis, minimal 1 dapil 1 kursi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini kita harus mulai berubah sedikit. Ini saya mau agak daki-daki sedikit ya. Jadi kebutuhan manusia sekarang itu tidak seperti kebutuhan manusia dulu. Sekarang ini yang diperjuangkan oleh setiap orang ada minimal 3 hal. Yang pertama adalah kesejahteraan,
yang kedua adalah kebahagiaan, dan yang ketiga namanya transendensi namanya. Mungkin ini agak asing yang ketiga, tapi yang pertama dan kedua pasti nggak asing ya Pak. Yang pertama tadi apa? Kesejahteraan. Semua yang ada di sini pengen sejahtera kan? Iya. Di antara tanda kesejahteraan itu apa? Satu, pangan tercukupi. Jadi kalau bahasa Jawanya apa? Pangan, kemudian sandang, papan. Nah kita gimana? Pangannya sudah punya menteri pangan, ya. Kemudian sandangnya sudah pakai baju biru. Nah papannya ini, papannya harus kita benahi. Bagaimana kita mau menyejahterakan orang kalau kita sendiri aja nggak nampak sejahtera, nampak aja enggak, apalagi sejahtera beneran. Nah maka minimal kita nampak sejahtera dulu, dan kemudian kalau nampak sejahtera kita ya harus punya usaha agar kita menjadi benar-benar sejahtera. Kira-kira yang gaya dulu nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau sudah gaya kemudian nggak terwujud itu kan malu kan. Kira-kira kalau tadi dikatakan motivasi namanya, saya dulu sering kalau waktu masih kuliah S1 ditanya, Mas nanti mau kuliah S2 di mana? Padahal saya kuliah di Ngalian itu, kuliah di UNES jurusan fisika sama tafsir hadis di IAIN. Saya kalau ditanya nanti mau S2 di mana? Di UI ilmu politik, saya bilang gitu. Itu kan bagi orang sini itu sombong apa enggak Pak? Wah kayaknya sombong waktu itu saya pun teman saya tuh, dia fakultas teknik UNES tapi D3, ya kan? D3 dulu kan? Lulusnya S1, ya alhamdulillah naik kelas berarti. Saya selalu bilang gitu, nanti saya S2 ilmu politik UI. Belum ada dulu anak IAIN masuk kuliah S2 UI itu tidak ada. Alhamdulillah saya yang pertama. Ya tapi itu saya jadikan sebagai apa? Motivasi. Kalau nggak diterima di UI kan malu saya. Maka saya belajar yang bisa-bisa, kira-kira begitu. Alhamdulillah diterima S2 ilmu politik UI, S3 ilmu politik UI. Nah ini juga sama. Ini motivasi bagi saya, bagi kita semua, bahwa kita ini tujuan dalam berpartai adalah mensejahterakan orang. Kalau kita sendiri saja nggak sejahtera, wah itu nggak mungkin kita mensejahterakan orang. Jadi yang dikejar pertama kali adalah kesejahteraan. Maka makan harus cukup, dan ini alhamdulillah ini sejalan dengan programnya Pak Prabowo. Pak Prabowo punya program yang ingin mensejahterakan, ngasih makan bergizi gratis. Itu program yang luar biasa. Dan kalau saya mengatakan ini dibilang, iya kamu dukung Prabowo karena kamu PAN, ya pasti pendukung Prabowo. Saya biasanya guyon. Bukan saya dukung Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo dukung saya. Bagaimana itu maksudnya? Saya tunjukkan tulisan saya sudah nulis tahun 2023, saya sudah nulis tulisan judulnya Beri Makan Lalu Pendidikan. Bisa dicek Pak, itu di Google, tulis Beri Makan Lalu Pendidikan Muhammad Ngasih. Nanti muncul itu, tahunnya 2023. Jadi saya tidak asal-asal ngomong, tapi saya pakai data. Kenapa saya sampai pada kesimpulan itu harus beri makan dulu? Saya ini alhamdulillah, walaupun tadi disebut ustadz tadi itu, saya sebenarnya kalau dipanggil ustadz itu agak gimana gitu. Tapi karena yang manggil Syekhul Azhar, ya kan? Wah itu luar biasa, Syekh Al Azhar. Saya cuma dosen biasa di UI sama UNJ, dia Syekh Al Azhar. Kairo Mesir, ya. Nah, jadi saya punya pengalaman apa? Mengajar. Tidak hanya di kampus. Kalau di kampus habis ngajar kan ya sudah gitu aja. Tapi saya bikin pesantren di belakang rumah saya di Ngalian itu. Santrinya mahasiswa. Ini yang nyontek ini termasuk itu salah dua itu, ada dua di situ santri saya. Kemudian tahun 2019 saya bikin pesantren untuk SMP dan SMA. Kemudian saya merasa ngajar itu kok berat ya, agak berat. Maksudnya ini kok anak-anak ini saya ajak, bahasanya dia tadi itu gaspol remblong tadi itu, untuk berpikir, untuk ngapalin Quran misalnya, itu kok agak berat ya. Saya dulu menghafal Al-Quran itu 1,5 tahun. Ini kok lama, 3 tahun kok baru dapat 23 juz.
Kemudian saya diskusi sama istri saya, yang dokter spesialis anak itu tadi. Saya tanya, yang ini gimana ya? Aku kok ngajar kayak orang dorong mobil mogok. Kamu cek dulu IQ-nya berapa. Kemudian saya cek beneran. Di sini saya cek, di sana saya cek. Ternyata betul Pak. Kalau di sini agak tinggi nih, karena kuliah sudah saya seleksi. Yang di sana nggak saya seleksi, itu memang betul-betul IQ-nya rata-rata 78,49. Tuh saksinya itu ada Pak Saiful. Pak Saiful kan anaknya mondok di tempat saya juga. Memang ada yang tinggi, kayak anak Pak Saiful ini tinggi, ya kan? Bukan karena ada orangnya di sini. Anaknya ini termasuk yang tinggi. Makanya saya ajak masuk jadi pengurus PAN. Karena berarti kesejahteraannya bagus nih. Anaknya IQ-nya tinggi. Ada yang 130 IQ-nya. Tapi ada dari dapil saya, salah satu dapil di sebelah barat sana itu, nggak saya sebut kotanya, itu IQ-nya 68. Kalau 68 itu yang mirip-mirip gorila sebenarnya. Loh ini bukan apa-apa ini keprihatinan kita. Tapi Pak Prabowo tadi tahu bagaimana caranya untuk membuat kita lebih sejahtera tadi itu, keluar dari kebodohan. Nah selama ini yang sering dikatakan orang kalau pendidikan bagus maka akan jadi pintar. Ternyata nggak bisa begitu Pak. Kalau raw materialnya jelek, maka mau diajari sampai kita ngamuk-ngamuk juga tetap nggak pinter-pinter. Ini yang di sini ada yang guru nggak? Ada yang guru pasti pernah mengalami. Ngajar anak pinter sama ngajar anak yang tidak pinter rasanya beda kan? Ngomong sama orang pinter sama orang yang tidak pinter rasanya gimana Pak? Beda nggak? Beda. Itu kira-kira. Nah makanya ini kita dukung programnya Pak Prabowo tadi itu dengan cara apa? Kita nanti bikin usaha-usaha yang nanti bisa kita sinergikan dengan usaha-usaha yang dibangun Mbak Dinia misalnya. Dia kan punya dapur MBG itu, ya. Nanti kalau kita punya ayam banyak dari Pak Ngatono misalnya, ya nanti telurnya jualnya ke Bu Dinia. Bu Dinia harus beli dari Pak Ngatono, kan kira-kira begitu, ya. Jadi kesejahteraan ini penting. Jangan seperti orang di masa lalu di Indonesia ini, karena ini terutama di pesantren ini ya. Karena saya punya pesantren juga, itu dulu kan sering anak-anak yang usia berapa? Usia sekolah SMP, SMA disuruh puasa kan Pak? Katanya apa Pak? Prihatin, tirakat katanya. Kalau di tempat saya malah saya larang, kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pasti wajib puasa, tetapi di luar bulan Ramadan, anak-anak yang masih usia tumbuh kembang, berarti sampai usia berapa tuh? Ya 21 lah kira-kira. Ada yang mengatakan 25. Itu jangan puasa dulu. Dia makan harus yang cukup. Agar apa? Agar kesehatannya terjaga, tubuhnya bagus, tumbuh dengan optimal. Walaupun kembangnya sudah agak susah. Kenapa begitu Pak? Nah ini ada pengetahuan baru nih, insya Allah pengetahuan baru nih. Karena saya juga baru tahu, walaupun saya tadi disebut dokter tadi itu, berarti kuliahnya sudah pol, kira-kira begitu. Tapi saya baru tahu tadi itu setelah diskusi dengan istri saya di rumah, diskusi bagaimana cara melahirkan SDM yang berkualitas. Kalau tidak disebut SDM itu bagaimana mengembangkan manusia Indonesia yang lebih baik. Kemudian diskusi Pak, ketemu. Coba nanti saya tanya, kalau yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Minimal dompet lah. Ya, di sini. Minimal dompet. Kemarin udah dapat juga dompet soalnya. Jadi ibu-ibu ini kan punya anak semua di sini, punya kan? Ibu-ibu punya telur itu kan, di dalam perut itu ada telurnya kan? Dulu ya yang masih muda-muda, ya sekarang ada berarti. Kayak Mbak Ana masih ada itu. Umurnya kan di bawah saya. Itu ada telurnya yang jadi anak kita itu kapan Pak? Ada yang mau jawab Pak? Telurnya itu adanya kapan? Berapa Pak? Kapan itu adanya? Telur yang ada di perutnya Mbak Ana itu kapan adanya? Ketika datang bulan. Mana lagi Pak? Bu, ini ibu yang punya telur?
Kapan punya telur? Ibu-ibu kapan punya telur, Bu? Kalau dibuahin Malah kalau dibuahi punya telur. Ya mestinya kan ada dulu telurnya kan. sejak lahir Ketika dibuahi kemudian jadi anak kan gitu. Nah telurnya itu adanya kapan? Sejak lahir. Berarti lahir ada telurnya kemudian. Oh masih salah. Ya dua-duanya salah. Ternyata telur ibu Ana tadi itu adanya sejak Bu Ana usia 16 sampai 20 pekan di dalam kandungan ibunya. Jadi kalau ibunya Bu Ana makannya nggak beres, maka Bu Ana jadi manusia kurang beres loh gitu. Karena berpengaruh 10 sampai 20%. Ini riset. Nah, kita berpolitik aja pakai riset. Masa mau mengembangkan manusia nggak pakai riset? Ini pakai riset. Nah, maka kemudian, ternyata begitu. Kalau begitu kita berharap tadi itu manusia Indonesia ini menjadi bagus itu tahun berapa Pak tadi Pak? 2049. Kita berharap itu terjadi. Paling realistis tahun 2069. Semoga cepat. Semoga tahun 2049 sudah Indonesia yang memiliki generasi unggul. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kesejahteraan. Pak Prabowo ini menurut saya luar biasa. Luar biasanya apa? Kalau saya kan cuma nulis tadi itu. Tapi Pak Prabowo karena punya kekuasaan, dia bisa bikin program. Programnya apa? Ngasih makan. Itu anak-anak kalau cuma diajari aja, ya gurunya sampai marah-marah nggak bakal pinter. Nah, Pak Prabowo ngasih makan. Walaupun nanti implikasinya dalam hitungan saya tadi itu, implikasinya pada generasi cucunya. Ibunya dulu dikasih makan, makanya saya sering guyonan. Yang mestinya dikasih makan itu pengantin baru yang perempuan. Yang laki-laki gimana? Yang laki-laki udah kasih makan tauge aja gitu. Yang perempuan dikasih makan seafood, dikasih makanan-makanan yang bergizi tinggi gitu. Sehingga kalau dibuahi, nah itu harapannya telurnya bisa lebih baik. Tuh jangankan manusia. Ini yang di sini misalnya pelihara telur. Ini Pak Katono ya, pelihara ayam kan? Ayamnya kalau dikasih makan karak sama dikasih makan yang protein tinggi, por yang dari pabrik itu, kira-kira pernah dilihat nggak? Itu kuning telurnya bagus yang mana? Iya bagus yang dipakan yang gizinya lengkap, yang por pabrikan tadi itu. Kenapa? Yang gizinya lebih tinggi. Ya ibu-ibu sama. Nah Pak Prabowo ini tidak hanya melihat tadi itu proses pendidikannya, tapi dia itu betul-betul mencari akar persoalan. Ini kok saya kayak jadi pembela Prabowo ya. Tapi serius ini, saya mengatakan ini secara ilmiah, bukan asal mendukung secara politik, bukan. Tapi ini dukungan secara ilmiah. Nah maka kita jangan ragu-ragu. Pokoknya program ini harus kita dukung. Itu kok ada banyak dosen yang mengkritik MBG, itu dosen yang belum ngerti. Saya kalau tidak punya istri dokter spesialis anak mungkin juga akan kritik, sama mungkin. Apalagi mungkin ada 1-2 yang keracunan dan lain sebagainya itu ya. Tapi karena tadi itu data saintifik, wah ini luar biasa. Ini program yang luar biasa, yang istilah yang saya gunakan, inilah yang dilakukan Prabowo yang disebut sebagai menggaruk daerah yang gatal. Kalau selama ini menggaruk yang tidak gatal. Jadi anak Indonesia belum pinter, yang diurusi apanya apa Bu? Misalnya sekolahnya dibangun, gedungnya dibangun, dan gedungnya dibangun tapi makannya nggak bener, bisa pinter apa enggak? Ya nggak bisa gitu. Itu kesejahteraan, dimulai dari situ. Yang kedua, ini biar singkat nih 3 soalnya. Yang kedua adalah kebahagiaan. Nih bapak-bapak dan ibu-ibu di sini udah bahagia atau belum? Bahagia ya? Belum ya? Ya banyak yang belum ternyata ya. Ya semoga nanti setelah pulang dari sini jadi bahagia. Jadi kalau tadi kesejahteraan ukurannya sederhana. Ukurannya tadi itu makan makanan yang bergizi, seimbang. Kemudian pakaiannya ya ini udah oke lah pakaian. Kemudian rumahnya gimana rumahnya? Rumahnya udah oke belum? Ya rumahnya kayak inilah ya. Rumahnya kayak kantor kita ini. Alhamdulillah sudah layak bagi kemanusiaan. Nah gitu. Sekarang yang kedua,
happiness itu, kebahagiaan. Kebahagiaan itu bagaimana? Lebih tinggi dibandingkan itu. Banyak orang yang makan, banyak orang yang bajunya bagus, tapi belum bahagia. Bahagia itu bagaimana? Kalau kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, pulang jadi senang, ya. Tadi itu, ini kita ngobrol bersama ini, ketemu Pak Azhar, ketemu Bang Rohim. Nah itu kita jadi bahagia. Bahagia itu lebih subjektif sebenarnya, karena juga banyak orang kaya tapi nggak bahagia, ya kan? Tapi kalau nggak punya duit bisa bahagia apa enggak? Sulit, ya kan? Bener nggak saya? Kalau nggak punya duit, nggak bisa makan, bisa bahagia apa enggak? Nggak bisa. Berarti yang namanya kesejahteraan itu adalah prasyarat untuk bahagia. Kira-kira gitu kita bikin sederhana. Bener kan? Berarti yang dikejar dua itu dulu kan? Kalau sudah bisa dua itu, insya Allah kita bisa melanjutkan yang ketiga sebagai aktivis partai politik. Maka tadi ini saya undang Mbak Neneng sama Mbak Hilda ini agar itu memasang alat itu. Kenapa? Karena kita mau menuju yang ketiga. Namanya transendensi. Tran itu artinya Pak? Apa Pak? Tran. Pindah, ya kan? Nah, kalau transendensi itu artinya melampaui ruang dan waktu. Melampaui ruang dan waktu itu bagaimana? Ibu-ibu itu sering kan? Sering saya lihat tuh di mana di statusnya. Bahagia itu sederhana. Sambil mengupload apa? Makan rawon misalnya. Padahal bukan itu, ya. Walaupun bukan itu maksudnya, bahagia kan bukan itu tadi. Itu tanda apa? Ibu-ibu pengen dilihat orang lain kan? Betul? Betul. Saya misalnya sering mengupload kan, saya ngajar, tadi pagi saya ngajar, kemarin saya ngajar, kemudian di syuting anak-anak, kemudian dikirim ke saya. Kemudian saya taruh di status saya, ada kutipan yang bagus, yang kira-kira penting bagi banyak orang, saya taruh di situ. Misalnya, ketika saya mengatakan, salah, orang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Cuma dipotong di situ. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena masih ada lanjutannya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Pastinya sampai situ. Kenapa kok jadi pemimpin? Karena Allah telah melebihkan laki-laki dan perempuan. Jadi punya keunggulan masing-masing. Bapak-bapak punya keunggulan. Kekuatannya mungkin lebih hebat. Tapi ibu-ibu ngurusi anak lebih tahan. Jadi sama sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Berarti nilainya sama. Ya, nilai apa namanya? Nilainya itu sama. Kualitas. Ya. Ibu-ibu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak. Berarti sama nilainya. Yang tidak bisa dilakukan pada saat itu, pada saat Al-Quran turun adalah wabima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, itu yang menyebabkan laki-laki jadi pemimpin. Jadi kalau laki-laki nggak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinannya batal. Saya jadi pemimpin, jadi ketua DPD PAN Kota Semarang kok tidak bisa berkontribusi bagi kesejahteraan, berarti batal. Kok melihat kantor ini misalnya kurang layak misalnya, saya diem aja, batal itu sudah. Tapi kalau kemudian punya inisiatif, melakukan, ada usahanya, nah itu cocok jadi pemimpin, kira-kira begitu. Nah, ini kok jadi memuji diri sendiri, gawat juga ini. Ya. Nah jadi begitu ya. Itu namanya transendensi. Pengen dilihat orang lain. Dan hebatnya sekarang itu melampaui ruang, waktu, apalagi yang dilampaui itu. Ya. Saya ngajar kemarin, tapi bisa ditonton hari ini. Ya kan? Tidak hanya bisa ditonton di sini, tapi bisa ditonton besok. Loh, melampaui ruang dan waktu. Jadi kebutuhannya adalah transendensi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya tadi saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa mengoperasikan Android, ya. Semuanya punya apa? Punya apa, Bu? Punya handphone, ya, punya handphone yang canggih lah, ya. Nah, kemudian bisa share, like and share, bisa subscribe. Kenapa begitu? Bapak-bapak dan ibu-ibu,
ini kira-kira 2 dekade terakhir ini, agar saya tidak menyebut nama orang, kita memiliki kualitas pemimpin yang kira-kira meningkat atau menurun? Bapak-bapak yang bilang ya, jangan saya. Disotek soalnya. Yang ini nggak boleh keluar. Ya. Itu karena apa? Karena kekaguman pada orang yang kesehariannya kita nggak tahu. Yang diupload adalah yang kelihatan baik-baik saja. Ya kan? Betul gitu? Nah, masalah orang tahu, oh bagus ya, padahal dalam kehidupan senyatanya nggak begitu. Itu kalau dalam teori saya ngajar di kampus itu namanya hyper reality of media. Jadi media itu bisa menampakkan, misalnya Pak Yusuf itu rambutnya warnanya apa Bu? Warnanya apa itu? Ya. Rambutnya sudah ada putihnya dia. Tapi kalau foto ya, agar ibu-ibu terpesona pada Pak Yusuf, diambil dari sisi yang rambutnya itu hitam semua. Kira-kira begitu. Saya lah contohnya ya, saya aja, jangan Pak Yusuf. Saya ini punya uban ini. Atau misalnya, saya kalau nggak pakai peci, ini kan belahan saya ke kanan. Mungkin kalau di foto saya akan bilang, kalau foto saya dari kanan aja. Kayak Margaret Thatcher gitu. Margaret Thatcher itu nggak mau difoto dari arah tertentu. Kenapa? Hasilnya kurang optimal. Berarti yang ingin ditampilkan yang apa Pak? Yang paling bagus. Nah maka begini, saya tidak mau partai kita ini menjadi partai yang hanya pencitraan. Jangan. Itu dosanya besar. Dosanya besar aslinya tadi itu. Dosanya besar. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah tadi itu, mengupload sesuatu yang kita lakukan. Misalnya apa Pak? Mengupload yang kita lakukan. Misalnya apa? Ya misalnya ini, kita melakukan tasyakuran. Kita upload boleh nggak? Boleh. Tadi setelah sholat difoto sama Pak Rohid, kemudian kita upload boleh apa nggak? Boleh. Karena itu betul-betul yang kita lakukan. Tiap hari sholat apa enggak? Oh sholat, ya. Alhamdulillah. Nah, tidak pencitraan. Kenapa? Ini ayat yang cocok untuk politisi ini. Politisi itu nggak boleh melakukan sesuatu, tapi kemudian mengatakan, udah saya nggak mau riak. Nggak boleh begitu. Kalau bukan politisi, boleh. Tokohnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar kalau melakukan sesuatu itu tangan kanannya memberi, tangan kiri nggak tahu. Tapi ada sahabat berikutnya namanya Umar bin Khattab. Dia ngasih sesuatu dan orang lain mesti tahu. Nah, politisi mesti begitu. Politisi nggak boleh malu-malu. Politisi harus melakukan sesuatu dan kemudian tadi itu melakukan transendensi. Makanya kita semua harus melek melek teknologi. Ya. Nanti kita mencari anak-anak muda, bapak-bapak nanti kan juga regenerasi ya. Ya saya harap begitu. Nanti ada regenerasi dilanjutkan. Tapi poinnya tadi itu, ayatnya apa ayatnya? Ayatnya begini. Di dalam Al-Quran ada ayat alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirron wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang. Kalau malam kelihatan nggak? Maksudnya kalau malam nggak kelihatan. Ya, bil-laili wan-nahari, dan siang hari kelihatan nggak? Ya, kelihatannya gitu. Terus kemudian ditegaskan lagi sirron wa alaniyatan. Kalau sirri tahu kan Pak? Pak Jun tahu kan sirri Pak? Jangan pura-pura nggak tahu Pak. Sirri tahu kan? Pelaku atau sirron kan? Sirron itu artinya sembunyi-sembunyi. Maka nikah sirri itu artinya nikah sembunyi-sembunyi. Nikah kok sembunyi-sembunyi, mau saksinya minimal 2 kok sembunyi-sembunyi, gimana caranya? Ya tanya Pak Jun kalau itulah. Ya. Sirron wa alaniyatan, dan terang-terangan. Walaupun kita melakukannya terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tetap dapat pahala. Jadi nggak usah khawatir. Dan itu yang akan kita lakukan. Kita melakukan sesuatu dan yang kita lakukan itu harus diketahui oleh banyak orang.
Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, orang lain nggak tahu, dan nanti orang pilih yang lain, nggak pilih kita. Nah maka ya kita harus melakukan sesuatu. Nanti kita diskusikan apa yang akan kita lakukan. Nah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi 3 hal itu ya penting bagi kita. Kita memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan apa tadi? Kebahagiaan, dan yang ketiga berjuang dengan transendensi.